Nama Charlestown di Boston, Amerika, terdapat 4 sekawan yang berprofesi sebagai perampok kelas kakap, yaitu Doc, James, Glonsi, dan Des yang berencana merampok sebuah bank. Mereka berempat tidak asal merampok lur, tapi sudah melakukan riset terlebih dahulu seperti identitas lengkap dan kebiasaan dua pengantar uang, juga situasi di dalam bank. Dengan cepatnya saat si pengantar masuk ke bank, mereka pun langsung datang menyergap, menyuruh semua orang tiarap dan memaksa sang manajer bank bernama Clear untuk membuka berangkas. Doc dan kawan-kawan tahu jika berangkas bisa dibuka jam 8:15 dan karena takut didor, Clear pun terpaksa membuka berangkas tepat di jam tersebut. Setelah ditenangkan oleh Doc, seluruh uang pun langsung dikeruk, kaset rekaman CCTV juga dibakar, lalu James yang paling temperamen pun sempat memukuli asisten manajer karena tidak kooperatif. Dan Mbak Clear sempat melihat tato di leher belakangnya. Untuk jaga-jaga jika ada polisi mengepung, mereka pun membawa Clear pergi dan ketika situasi aman, dia dilepas begitu saja di sebuah pantai. Dan inilah Kaoko Teata Kota. Tak lama kemudian polisi beserta agen FBI yaitu Adam dan pimpinan polisi Dino memeriksa TKP. Yang terlihat perampokan itu dilakukan sangat cepat, rapi, dan profesional. Bahkan mobil karyawan yang dicolong untuk kabur juga sudah dibakar untuk menghilangkan jejaknya. Clear pun dimintai keterangan oleh Adam, bahkan tangannya masih gemeteran karena sempat diculik. Adam memberitahu bahwa ada 370 perampokan bank tahun lalu di Boston, yang mana para perampok bank ini 90%-nya berasal dari daerah Charlestown. Jadi udah kayak turun-temurun gitu lur, kakek, ayah, sampai anak itu perampok semua lah pokoknya. Itulah kenapa polisi langsung menutup jembatan ke arah Charlestown setiap ada perampokan bank atau mobil lapis baja. Semua komplotan perampok profesional telah ditangkap oleh Adam dan dia berjanji akan menangkap 4 perampok profesional yang baru muncul ini. Very off-visual effect. I catch them? This is the FBI. We're not completely inept. Heisting banks is a trade in Charlestown. BPD does when there's an armored car robbery in the city. Charlestown Bridge. You got nothing to worry about. We're gonna find these guys. Di lain sisi, keempat perampok berkumpul di lapangan hoki yang tutup dan James pun menunjukkan SIM milik Clear yang ternyata dia tinggal di dekat rumah mereka berempat. Untuk mengetahui apa saja yang Clear laporkan ke polisi, Doc pun memutuskan untuk mengintainya agar situasi tetap aman. Mereka mendapatkan hasil rampokan yang sangat banyak dan untuk menghilangkan jejak, sebagian uang mereka pun dialihkan untuk berbisnis narkoboy. Pencucian uang juga dilakukan dengan menitipkan ke bapak-bapak pemilik toko bunga bernama Fergie. Setelah itu mereka have fun dengan berpesta, ganja, minum-minum, judi, berselulir ria dengan mbak-mbak striptease, semua yang haram lah pokoknya. Kecuali Doc yang memang tidak berminat sama sekali dengan hal-hal seperti itu. Trust me. Keesokan paginya Doc pun mulai mengintai Clear yang masuk ke tempat laundry. Dan saat sok-sokan baca koran tanpa diduga-duga, Mbak Clear malah nyamperin minta uang receh laundry karena dia lupa bawa. Clear yang melihat cipratan darah asisten manajer di bajunya pun auto teringat kejadian mengerikan tersebut. Dan Doc pun langsung menenangkan juga menghiburnya. Doc akhirnya mengajak Clear ke warkop agar lebih tenang. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Clear sempat bertanya apa pekerjaan Doc. Kenapa nggak bingung ya kan? Tapi Doc menjawab dengan bercanda bahwa dia bekerja sebagai pemahat batu. Entah karena angin apa, Doc yang merasa nyaman pun lanjut mengajak Clear bersantai di sebuah perahu random milik orang. Mereka menikmati suasana malam, lalu Clear bertanya apakah Doc tahu cerita atau sejarah tentang perampokan bank, karena dia berasal dari Charlestown yang terkenal sebagai sarang perampok. Yaitu di depan Anda perampoknya, Mbak. Namun Doc menjawab jika perampok berasal dari Charlestown hanyalah sekedar rumor belaka. Di hari selanjutnya, James menemui Doc dan bertanya bagaimana hasil pemeriksaan Clear. Karena jika mencurigakan, maka James akan langsung
membunuhnya. Doc mengatakan jika Claire benar-benar aman dan mengingatkan James bahwa pekerjaan mereka tidak membunuh manusia. Sementara itu Claire ditemui kembali oleh Adam karena dia tahu Claire berasal dari Charlestown dan sempat mencurigainya sebagai komplotan perampok. Lalu malam harinya Doc pun mengajak Claire kencan lagi dan dia menceritakan tentang perampokan yang terjadi di banknya beberapa hari lalu. Kejadian itu menyebabkan dirinya ketakutan, apalagi asisten manajernya juga dihajar dan dirawat di rumah sakit sampai sekarang untuk operasi mata karena terluka parah. Claire juga memberitahu tentang interogasi dari FBI bahwa FBI menduga perampok berasal dari Charlestown. Mendengar itu, Doc pun hanya mengatakan jika dia turut prihatin atas kejadian yang menimpa Claire. Dan malam itu juga Doc memutuskan untuk menjenguk rekan kerja Claire di rumah sakit. A few days ago, my bank was robbed. He intimated that they were scouring Charlestown, but my assistant manager, he was assaulted really badly while we were on. Hi. Oh, hi. Come to 50% of my site. I'll just